Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Putra Domut dengan nomor induk mahasiswa A111200006. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tahun angkatan 2020. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai apresiasi prosa fiksi dan drama, di mana apresiasi prosa fiksi dan drama sendiri merupakan salah satu mata kuliah di semester 3 di Universitas Tadulako. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Agustan SPD MPD dan Ibu Ade Nurul Izati SPD MPD. Adapun materi-materi yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama yaitu pengertian prosa fiksi dan drama, kedua sejarah prosa fiksi dan drama, ketiga jenis-jenis prosa fiksi dan drama, dan yang keempat adalah tahap apresiasi dalam prosa fiksi dan drama. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai apresiasi prosa fiksi dan juga drama, tentunya kita harus mengenal satu persatu apa itu pengertian dari prosa, fiksi, dan juga drama maupun apresiasi itu sendiri, agar kita nantinya dapat menjadi lebih paham dalam mempelajari apresiasi prosa, fiksi, dan juga drama. Kita mulai dari pengertian apresiasi itu sendiri. Apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, yang berarti kemampuan untuk mengungkapkan perasaan. Sementara apresiasi sastra mempunyai arti bagaimana perasaan itu muncul dan juga bagaimana perasaan itu berkembang dalam pengungkapan bentuk karya sastra dan mendramatisasikan, serta tradisional atau sastra. Bagaimana perasaan senang, perasaan tergugah, atau perasaan terharu itu muncul ketika menyaksikan ada orang yang membacakan puisi, mendeklamasikan serta menghayatinya, dan kemudian melakukan sebuah kegiatan, baik itu menulis atau menciptakan karya puisi baru, ataupun mengikuti karya puisi yang didengarnya tadi atau dilihatnya. Kemudian menerjemahkan isinya, dan selanjutnya adalah mengunjungi acara-acara beserta lainnya atau acara-acara pembacaan puisi lainnya maupun karya-karya sastra yang lain. Sementara pengertian prosa juga diambil dari bahasa Inggris, yaitu prose. Prosa dalam pengertian kesusastraan juga disebut sebagai fiksi atau teks naratif, atau juga disebut dengan wacana naratif. Sehingga istilah prosa fiksi dapat dikatakan sebagai sebuah cerita rekaan. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan rimanya, seperti halnya puisi. Prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Kemudian fiksi. Fiksi sendiri adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan realitas kehidupan, sehingga mampu untuk mengembangkan daya imajinasi. Secara umum, prosa fiksi memiliki arti sebagai sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan juga pusat pengisahan yang keseluruhannya adalah hasil dari daya imajinasi pengarangnya. Dan yang terakhir, pengertian drama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku ataupun lakon, disertai dengan dialog yang kemudian dipentaskan. Sementara menurut Rendra, drama adalah seni yang mengungkapkan pikiran atau perasaan orang
dengan mempergunakan laku jasmani dan ucapan kata-kata. Kita beralih kepada sejarah drama di Indonesia. Sejarah perkembangan penulisan drama meliputi 5 periode. Yang pertama, periode drama Melayu rendah. Dalam periode Melayu rendah, penulisan lakonnya didominasi oleh pengarang drama Belanda, peranakan, dan Tionghoa peranakan. Sepanjang tahun 1930-an, para dramawan pribumi umumnya adalah sastrawan yang tidak begitu akrab dengan seni pertunjukan, sehingga naskah-naskah yang mereka buat digolongkan ke dalam drama kasar. Kemudian kedua, periode drama Pujangga Baru. Periode drama Pujangga Baru lahir berdasari karya Rostam Effendi sebagai lakon simbolis yang pertama kali ditulis oleh pengarang Indonesia sendiri. Bebasari adalah drama yang mempropagandakan gagasan kemerdekaan sebagai lakon simbolis. Yang ketiga, periode drama zaman Jepang. Dalam periode ini, setiap pementasan drama harus disertai dengan naskah lengkap untuk disensor terlebih dahulu. Artinya jika ada hal-hal yang sensitif di dalam naskah tersebut, maka akan dihilangkan, sehingga kebebasan para sastrawan untuk berekspresi menjadi terbatas. Perkembangan drama boleh dikatakan praktis berubah ke arah lain ketika pada awal tahun 1940-an para pemerintah Jepang menguasai militer Indonesia dan menentukan dengan tegas bahwa segala jenis seni tak terkecuali pertunjukan harus dipergunakan sebagai alat propaganda. Yang keempat, periode drama sesudah kemerdekaan. Pada periode drama sesudah kemerdekaan, naskah-naskah drama yang dihasilkan sudah lebih baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sudah meninggalkan gaya Pujangga Baru. Pada saat itu, penulis drama yang produktif dan berkualitas adalah Utui Tatang Sontani, Motinggo Buesye, dan juga Rendra. Dan yang terakhir, periode drama Mutakhir. Pada periode Mutakhir, peran tim dan DKJ sangat menonjol. Hal ini terjadi karena pembaruan dalam struktur drama. Pada umumnya, tidak memiliki cerita, anti-plot, non-linear, tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya, dan bersifat non-tematis. Penulis-penulis dramanya sendiri yang terkenal antara lain Rendra, Arifin Cenor, Putu Wijaya, dan Rian Tiarno. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis prosa, fiksi, dan drama. Yang pertama, jenis-jenis prosa, yaitu prosa lama. Ada 4 jenis prosa lama di Indonesia. Yang pertama adalah hikayat. Hikayat merupakan sastra lama Indonesia yang berasal dari Arab dan juga India, kemudian diserap ke dalam budaya Melayu. Hikayat sendiri mempunyai sejumlah karakteristik, di mana beberapa karakteristik hikayat yang utama adalah ceritanya yang bersifat mistis, latar tempatnya yang berpusat di lingkungan istana, dan tentu saja penggunaan bahasa Melayu klasik. Yang kedua adalah dongeng. Dongeng merupakan prosa lama yang ceritanya bersifat khayalan atau imajinatif, atau tidak benar-benar terjadi. Dengan demikian, kisah-kisah yang terkandung dalam dongeng itu bersifat imajinatif dan seringkali tidak rasional atau tidak masuk akal, dianggap tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Seperti halnya hikayat, dongeng juga mempunyai sejumlah macam, seperti fabel, sage, parabel, legenda, mite atau mitos, dan juga dongeng jenaka. Yang ketiga, kisah. Kisah merupakan prosa lama yang menceritakan perjalanan seorang tokoh dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kisah sendiri bisa bersumber dari kisah asli pengalaman seorang tokoh, atau mungkin juga bisa rekaan kisah suatu tokoh. Misalnya kisah Abdullah Kejedah. Yang keempat adalah sejarah atau tambo. Sejarah atau yang biasa disebut dengan tambo oleh orang Minang adalah suatu prosa yang berisi peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Kisah yang tertuang dalam sejarah adalah kejadian nyata yang dapat dibuktikan kebenarannya.
Tak hanya mengisahkan suatu peristiwa saja, sejarah atau Tambo juga berisikan silsilah raja-raja yang memerintah di masa lampau. Kemudian ada prosa baru. Prosa baru sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah roman. Menurut Maskowski tahun 1998, roman diambil dari bahasa Prancis, yaitu romance, yang penggunaannya mengacu pada semua karya sastra dari golongan rakyat biasa. Istilah roman juga identik dengan lingua romana, yang artinya karya sastra dari golongan biasa. Kedua, novel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah novel diartikan sebagai karangan yang panjang dan menceritakan rangkaian kisah kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak dan sifat dari setiap pelaku. Istilah novel secara etimologi berasal dari bahasa Italia, yakni novella, yang berarti sebuah kisah atau sepotong cerita. Isi novel lebih panjang dan kompleks dari cerita pendek. Umumnya novel berkisah mengenai pelaku dalam kehidupan sehari-hari dengan semua sifat, watak, tabiat, dan kejadian-kejadian di seputarnya. Yang ketiga, cerita pendek atau cerpen. Yusuf Sarif Badudu atau lebih dikenal dengan JS Badudu, seorang pakar bahasa Indonesia, mendefinisikan cerpen sebagai suatu cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Selain itu, Jacobus Sumarjo dan Jacob Sumarjo, seorang budayawan dan pelopor kajian filsafat Indonesia, mendefinisikan cerpen sebagai seni atau keterampilan menyajikan cerita atau skill to present story, yang di dalamnya merupakan satu kesatuan bentuk utuh, manunggal atau memfokuskan pada satu bagian atau satu karakter saja, dan tidak ada bagian-bagian yang tidak perlu, tetapi juga ada bagian yang terlalu banyak. Keempat, riwayat. Istilah riwayat diartikan sebagai sebuah cerita yang turun-temurun atau sejarah atau biasa disebut dengan tambo. Dalam KBBI sendiri, riwayat dapat didefinisikan sebagai sebuah kisah yang berisi tentang pengalaman-pengalaman hidup seseorang yang diangkat dari kisah nyata orang tersebut dari lahir hingga ia meninggal. Pada umumnya, tokoh yang menjadi fokus utama dalam riwayat merupakan tokoh-tokoh yang terkenal atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat dan juga menginspirasi. Kelima, kritik. Secara umum, kritik merupakan tulisan yang menilai baik atau buruk, bermanfaat atau tidaknya, kelebihan atau kekurangan suatu hal, baik berupa karya seni maupun karya sastra. Kritik akan membicarakan dan menilai berbagai unsur yang membentuk karya tersebut dan dikemas dalam sebuah tulisan. Merujuk pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kritik didefinisikan sebagai kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Yang keenam, resensi. Secara etimologi, istilah resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu revidere atau recensie, yang berarti menimbang, melihat kembali, atau menilai. Merujuk pada pengertian dalam KBBI, istilah resensi didefinisikan sebagai sebuah ulasan dari sebuah buku. Namun, dalam perkembangannya, resensi tidak hanya terbatas pada buku, tetapi merembet pula pada karya lainnya seperti majalah, novel, drama, film, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, esai. Merujuk pada definisi KBBI, istilah esai diartikan sebagai suatu karangan atau karya tulis yang termasuk dalam prosa, yang membahas suatu masalah atau kajian secara sekilas dari sudut pandang pribadi. Hal serupa juga dikemukakan oleh ahli, yaitu Sutomo, yang mendefinisikan esai sebagai suatu karangan pendek berdasarkan cara pandang seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis drama. Drama sendiri terbagi menjadi 7. Pertama adalah tragedi.
Tragedi merupakan satu di antara jenis drama yang berisi cerita yang penuh dengan kesedihan. Sepanjang jalan ceritanya, kita akan menyaksikan tokoh atau pelaku utama akan mengalami kegagalan yang biasanya berujung dengan duka atau kematian. 2. Komedi. Komedi merupakan drama yang menggambarkan suasana sukacita yang biasanya berisi dengan lelucon. Jenis drama ini satu di antara yang cukup digemari semua kalangan karena menimbulkan tawa penonton. Meski demikian, drama komedi tidak sama seperti acara lawak sehingga masih sesuai dengan kaidah atau unsur drama itu sendiri. 3. Opera. Opera adalah drama yang dialognya diiringi dengan musik. Adapun lagu yang dinyanyikan pemain satu dengan yang lainnya biasanya berbeda-beda. Bentuk dari drama ini lebih mementingkan musik nyanyian. Sementara para tokoh yang terlibat hanya sebagai sarana untuk menggambarkan suasana dalam cerita. 4. Melodrama. Melodrama merupakan jenis drama yang dialognya diucapkan dengan iringan melodi atau musik. Jenis drama ini berasal dari drama opera yang kemudian dikembangkan menjadi aliran tersendiri dengan iringan peralatan musik. Jadi dalam pementasan ini biasanya para tokoh ikut bernyanyi dan menari mengikuti irama musik. 5. Farse. Farse atau dagelan adalah jenis drama yang ringan dan lucu. Adegan dalam drama biasanya dibuat berlebihan dengan komedi yang melibatkan fisik. Drama jenis ini biasanya dikenal dengan nama drama komedi picisan. 6. Tablo. Tablo adalah jenis drama yang mengutamakan penampilan pada aspek gerak atau tarian. Pemain akan melakukan gerakan sepanjang pementasan tanpa mengucapkan dialog sama sekali. Jadi pemain menyampaikan ceritanya kepada penonton dengan menggunakan gerakan yang mengandung banyak arti. Dan 7. Sendra tari. Sendra tari adalah jenis drama yang menggabungkan antara jenis drama dan seni tari. Sendra tari mengutamakan gerak-gerak penguat ekspresi sebagai pengganti dialog. Di Indonesia sendiri, sendra tari banyak digunakan untuk menceritakan kisah Ramayana yang menyelamatkan Dewi Sinta. Kemudian pembahasan keempat yaitu tahap-tahap apresiasi. Tahap apresiasi yang pertama adalah tahap penikmatan. Pada tahap ini, seseorang yang melakukan apresiasi akan melakukan suatu tindakan nyata untuk menikmati suatu karya, seperti membaca novel, mendengarkan pembacaan puisi, atau menonton suatu pertunjukan sastra. Tahap yang kedua yaitu tahap penghargaan. Tahap penghargaan yaitu tahap di mana orang yang melakukan apresiasi itu dapat mengambil suatu manfaat dari karya yang telah dinikmatinya tadi. Contohnya seperti ketika membaca novel, kita dapat mengambil hal-hal positif yang ada dalam novel tersebut. Tahap ketiga yaitu tahap pemahaman. Tahap ini adalah tahap di mana sang apresiator itu tidak hanya membaca, menonton, atau mendengarkan, tetapi sudah mulai untuk menguraikan tentang hal-hal apa yang ada dalam karya tersebut. Tahap keempat, tahap penghayatan. Langkah ini merupakan langkah untuk lebih memahami lagi apa yang ada dalam karya sastra yang diapresiasi tadi. Tahap yang terakhir adalah tahap mencipta. Setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, maka sang apresiator itu akan mendapatkan sebuah inspirasi untuk dapat menciptakan suatu karya yang serupa atau menciptakan karya yang baru berdasarkan karya-karya yang telah diapresiasinya tadi. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.